Kira-kira kalau yang B. Kalau yang B-nya itu adalah rongga udara. Tuh. Kalau yang A-nya itu adalah floem, yang B-nya itu rongga udara, kalau yang C-nya itu adalah silem. Pernyataan yang benar, bentar. Hmm. Betul, benar. Kebalik ya. Kalau yang A itu adalah floemnya, kalau yang B itu adalah silemnya, sedangkan C-nya itu adalah rongga udaranya. Itu. Nah, sehingga jawabannya apa, Dwi Pak? Eh, bukan A. Kenapa? A. Jawabannya untuk 64. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Bagian A merupakan sel hidup dan memiliki sel pengiring. Kalau yang eh, silem itu dia memiliki apa sih? Trakea dan trakeit ya. Itu. Kemudian nomor 65. Pasangan organel sel eukariot dan fungsinya yang tepat kecuali dijawab oleh Rani. Kecuali Rani. 65. B bukan. Apa? Jawabannya B. Retikulum endoplasma halus. Iya, aku waktu itu kalau nggak salah jawabnya itu, Kak. Untuk 65 itu kita cek satu-satu dulu ya. Lisosom, hidrolisis polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Betul ya? Lisosom itu pokoknya dia untuk fagositosis ya, untuk apa namanya, mencerna. Itu pencernaan ya. Yang Kalinasher lihat enggak? Yang bekas coret-coretan tadi. Adanya PDF doang, Kak. PDF. Soal-soal. Bentar, kalau stop dulu yang PDF-nya. Teman-teman udah punya kan ya kalau yang PDF ya? Iya, Kak, udah. Nah, kalau lisosom ini kan fungsinya untuk fagosit. Nih, fagosit. Mencerna benda asing ya. Hidrolisis itu sama saja memecahkan atau mencerna. Kalau retikulum endoplasma halus menawarkan obat racun dengan penambahan gugus hidroksil, itu betul. RE halus itu fungsinya itu ada dua, yaitu pertama dia untuk sintesis lemak atau lipid, sintesis lipid. Kemudian yang kedua yaitu untuk detoksifikasi. Detoksifikasi nama lainnya itu adalah menawarkan racun ya, itu. Kemudian ada mikrotubula pergerakan silia atau flagel. Itu ini ya untuk mikrotubula itu. Ada mitokondria, transformasi energi dalam sel, betul ya. Masuk juga ke respirasi sel. Yang bukan itu adalah gliosisom. Jadi yang C jawabannya. Kenapa glioksisom? Nah, kalau glioksisom itu fungsi aslinya, jawabannya yang C ya. Kalau glioksisom itu dia mengandung yang namanya enzim katalase. Katalase. Yang fungsinya itu adalah untuk menghidrolisis H2O2 menjadi H2O plus O2. Tuh. Kalau pada hewan itu namanya bukan glioksisom tapi perioksisom. Jelas? Kemudian
Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 66. Peristiwa apoptosis pada memendeknya ekor berudu katak terjadi karena aktivitas dari apa nih? Dijawab oleh Mika. Yo Mika. Yang D bukan Kak? Ya, betul. Lisosom. Kenapa yang lainnya salah, Mika? Kenapa bukan mitokondria, bukan nukleus? Kalau mitokondria itu untuk apa sih? Ya, kalau mitokondria untuk apa? Siklus Krebs, Kak. Ya, atau masuknya mitokondria itu untuk respirasi seluler. Respirasi sel. Kalau nukleus untuk apa fungsinya? Nukleus. Mengatur seluruh aktivitas sel. Biasanya kalau Kalina itu menyebut si nukleus itu adalah bosnya sel, karena dia sebagai pengatur seluruhnya ya. Kalau ribosom untuk apa fungsinya? Ribosom. Untuk sintesis protein. Nah, kalau badan Golgi, ada yang tahu badan Golgi fungsinya untuk apa? Mika, apa ya badan Golgi fungsinya? Masih ingat nggak fungsi dari badan Golgi? Badan Golgi itu fungsinya adalah untuk sekresi protein atau zat. Oke, kita lanjut ke nomor 67. Suatu mekanisme hemostatis cairan dalam tubuh melibatkan banyak kerja enzim dan hormon dalam tubuh. Suatu hormon dilepaskan oleh kelenjar adrenal agar bagian dalam nefron menyerap kembali lebih banyak ion natrium dan air. Bagian nefron yang menjadi target kerja hormon tersebut adalah dijawab oleh Gali. Yang lengkung Henle bukan Kak? Apa tubulus proksimal ya waktu itu ya? Apa yo? Kita kayaknya udah pernah bahas ya kalau yang ini ya. Lengkung Henle kayaknya deh Kak. Lengkung Henle. Suatu tubulus proksimal sama TKP. Ayo, homeostatis. Sama kan ya? Di sini kan ada kata kuncinya nih, Gali. Homeostatis ya. Nih. Kata kuncinya homeostatis cairan dalam tubuh melibatkan banyak kerja enzim dan hormon tubuh. Suatu hormon dilepaskan oleh kelenjar adrenal agar bagian dalam nefron menyerap kembali banyak ion natrium dan air. Kata kuncinya itu kan ion natrium sama air. Bagian nefron yang menjadi target kerja hormon tersebut adalah, kalau glomerulus itu terjadi apa sih di glomerulus? Masih ingat nggak, Gali? Absorpsi Kak. Terjadi reabsorpsi. Apa aja yang diserap di sini? Bukan glomerulus bukan absorpsi ya Kak? Oh, kalau glome itu, itu glome itu filtrasi ya. Filtrasi Kak, absorpsi.
Sorry, sorry. Bentar. Kok Kalina ke sini? Bentar, bentar. Kalau di glomerulus itu dia fungsinya itu adalah untuk filtrasi ya, yang menghasilkan yang namanya urin primer itu. Kemudian kalau di tubulus proksimal itu untuk apa? Sama lengkung Henle. Reabsorsi, Kak. Iya, untuk reabsorpsi. Kalau reabsorpsi itu kata Kalina kan, kalau reabsorpsi itu dia menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh itu. Nah, menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nih yang di sini ya, itu terjadi reabsorpsi. Nggak kelihatan kainnya, Kak. Share screen-nya. Bentar. Aduh, ribet banget harus ngopi-ngopi dulu. Nah, nih reabsorpsi. Kalau reabsorpsi itu dia menyerap zat yang masih dibutuhkan tubuh. Masih dibutuhkan tubuh. Nanti di sini dia akan menghasilkan yang namanya urin sekunder kan. Kemudian tubulus distal dan kolektifus. Kalau tubulus distal sama kolektifus itu kan ada yang bagian seperti ini. Nah, ini kan TKD ya. Ini TKD sama ini TK, kolektifusnya. Kalau di TKD itu kan terjadi yang namanya augmentasi. Augmentasi itu kan kata kuncinya itu adalah penambahan. Penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang tidak dibutuhkan. Seperti vitamin yang berlebihan dalam tubuh dan obat-obatan itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Tuh. Cuman ternyata di TKD itu tidak hanya terjadi penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, tetapi di sini juga masih terjadi penyerapan beberapa garam-garam mineral yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti penyerapan natrium. Kemudian di kolektifus. Di kolektifus itu kan kata Kalina itu di sini itu bisa saja tidak terjadi reabsorpsi air, bisa juga terjadi reabsorpsi air. Nah, biasanya Kalina tulis di TK itu terjadi reabsorpsi air. Tapi reabsorpsi air di bagian TK ini yaitu tergantung dari kondisi tubuhnya. Kalau kondisi tubuh kitanya itu cukup cairan, maka di sini tidak akan terjadi reabsorpsi air. Tapi kalau kondisi kitanya itu lagi butuh banget cairan, banyak aktivitas, banyak berkeringat, maka di TK nanti akan terjadi reabsorpsi air. Itu. Nah, berarti kan di TK itu sama TKD itu tergantung dari homeostatisnya di sini. Nih. Kalau yang di TKP
sama di lengkung Henle di sini itu tidak tergantung dari homeostasisnya. Memang di situ terjadi penyerapan, wajib terjadi penyerapan. Kalau di TKD sama TK itu terjadi penyerapannya tergantung dari kondisi tubuh kitanya. Gitu. Jadi jawabannya itu adalah di tubulus, distal, dan kolektivus lebih tepatnya karena dia lebih ke homeostatisnya. Itu ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke nomor 68. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot adalah dijawab oleh Vita. Ada nggak? Sudah ada belum Vita? Nggak ada. Ada, Kak. Ada. Ada, Vita. Oke, kalau ada Vita. Nomor 68, apa jawabannya Vita? Yang bukan merupakan faktor mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Yang bukan, Kak. Derajat tumpang tindih antara miosin dan aktin. Kalau ini kita harus pakai gambar ya teman-teman jelasinnya. Bentar. Nah, masih ingat nggak sih gambar dari kontraksi otot itu? Gambarnya tuh gini. Ini kalau gambarnya nggak begitu jelas, maaf ya. Karena nanti agak share screen-nya nggak kelihatan, Mak. Serius, bentar. Oke, nih. Udah ada. Nah, ini adalah sel sarafnya ya. Sel sarafnya itu nanti akan ada rangsangan, rangsangannya itu nanti akan dibawa sama neurotransmitter. Ini adalah neurotransmitternya. Kemudian, kalau misalkan ada rangsangan, nanti ion Ca ini akan masuk ke sini, menyebabkan neurotransmitter ini bergerak ke sini. Nah, nanti si vesikel yang berisi neurotransmitter itu akan dikeluarkan, menyebabkan neurotransmitternya keluar. Neurotransmitternya keluar, itu masuk ke retikulumnya si otot ya,
masuk ke retikulumnya otot, kemudian menyebabkan CA-nya itu masuk, ion CA-nya masuk, CA2 plusnya masuk ke gerbang ini. Nah, CA-nya masuk, kemudian CA itu akan melekat di bagian kayak cawan ini. Yang cawan ini namanya adalah troponin. Nah, ini CA2 plus. Tuh, masuk ke troponin. Nah, karena adanya troponin, ini yang seperti kita ininya, ini namanya adalah tropomiosin. Tropomiosin. Menyebabkan si tropomiosinnya itu berputar. Jadi kayak gini nih. Misalkan lengan kalina ini, yang ini ya, lengan kalina ini ibaratnya ini adalah aktin. Yang kepala ininya, ini adalah miosinnya. Nah, lengan kalina yang ini, itu adalah aktinnya. Aktin ini nanti dibungkus sama tropomiosin. Dibungkus. Nah, jam tangan kalina ini, ibaratnya ini adalah troponinnya. Kalau misalkan ada terjadi rangsangan, itu kontraksi, itu nanti CA-nya melekat di jam tangan kalina, sehingga menyebabkan si lengan baju kalina itu bergeser. Nah, kepala aktinnya itu kan nanti kebuka ya. Karena kepala aktinnya kebuka, nanti si miosin ini bisa melekat dengan si aktin. Begitu. Nah, kalau misalkan sudah melekat, seperti yang gambar kedua yang ininya nih, menyebabkan ATP yang ada di miosin ini terurai. Sehingga membentuk ADP plus fosfat. Kalau kontraksinya nanti dia itu maksimal, nanti kan dia akan bergerak maju begini ya. Nah, itu lama-lama nanti akan terlepas, ion CA-nya terlepas dari troponin, kemudian ion CA-nya itu nanti akan keluar lewat gerbang ini, nanti tropomiosinnya itu akan menutup aktin lagi, sehingga si aktin tidak bisa bertemu lagi kepalanya dengan kepala si miosin itu. Nah, kalau istilah tumpang tindihnya itu kan seperti ini ya gambarnya. Nah, ini fase relaksasinya kan. Ini aktinnya. Ini adalah si miosin. Ini keadaan relaksasi. Kalau dalam keadaan kontraksinya bagaimana? Kalau dalam keadaan kontraksinya, itu menyebabkan si aktinnya itu bergerak ke zona H yang di sini. Menyebabkan zona H-nya itu menghilang. Nah, kalau kontraksinya maksimal bisa menyebabkan tumpang tindih seperti ini. Kayak gitu. Ininya bisa tumpang tindih aktinnya ya. Itu. Sehingga jawabannya apa? Ini yang bukan ya, Vita. Ini yang bukan. Itu ya, Pak. Interaksi antara troponin dan tropomiosin, ada ya interaksinya di sini. Ini kan troponin. Ini ada tropomiosin. Kalau troponinnya ditempelin CA, kata kakak tadi, tropomiosinnya baru bisa bergerak. Kalau tidak ada ion CA, tropomiosinnya nanti tidak bisa bergerak. Berarti ada kan, betul yang ini ya. Ada interaksi kalau pada kekuatan kontraksi otot. Jumlah ion CA di dalam sitoplasma sel otot, ion CA mempengaruhi. Tadi kan CA-nya masuk ke tropomiosin melekat, baru troponinnya sama tropomiosinnya bisa bergerak. Ini juga berpengaruh. Jumlah ATP yang tersedia di dalam serabut otot mempengaruhi juga di sini nih, di miosin. Di miosin kalau tidak ada ATP, mereka nanti tidak bisa bergerak, karena ATP itu adalah sumber energinya dari otot untuk bergerak. Ini berarti betul juga. Terus interaksi antara kepala aktin ya. Interaksi antara kepala, bentar. Interaksi antara troponin dan tropomiosin. Kalau interaksi itu, kalau menurut kakak, kalau interaksi antara troponin sama tropomiosin, di sini kan troponin sama tropomiosin itu tidak berinteraksi ya, karena ini kakak. Troponin sama tropomiosin itu tidak berinteraksi, tapi troponin berinteraksinya dengan CA. Kalau troponinnya ditempelin CA, baru tropomiosinnya bergerak itu. Mereka itu tidak berinteraksi sebenarnya. Mereka memang saling melekat, tapi tidak maksudnya interaksinya itu yang berinteraksi, yang menyebabkan ininya bergerak itu kan sebenarnya si CA-nya, bukan si troponinnya. Itu ya. Jadi ini satu kesatuan antara troponin dan tropomiosin. Jadi ini salah ya, yang ini. Kalau interaksi antara kepala aktin dan miosin di sini nih, terjadi interaksi, ada pelekatan.
Ini ya, ini betul. Derajat tumpang tindih antara miosin dan aktin, betul dong. Ini kalau misalkan dia tidak begitu terjadi tumpang tindih, maka dia kontraksinya kontraksi biasa. Tapi kalau terjadi tumpang tindih, maka ini disebut sebagai kontraksi maksimal. Tuh. Jadi jawabannya itu yang bukan itu adalah yang interaksi antara troponin dan tropomiosin. Tuh. Kemudian nomor 69. 69 di antara gangguan pada tulang yang menunjukkan perubahan struktur adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Gangguan skoliosis pada manusia menyerang bagian tulang. Ini kayaknya gampang. Teman-teman pasti bisa. Lordosis, kifosis. Yuk. Di antara gangguan pada tulang yang menunjukkan perubahan struktur adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Gangguan skoliosis pada manusia menyerang bagian tulang. Ada Prames? Ada, Kak. Ya, menurut Prames apa? Yang A bukan? Iya, thoracis vertebrata. Kalau kifosis itu apa sih, Prames? Prames ingat nggak kifosis itu apa? Yang belakangnya bagaimana? Yang bungkuk bukan sih, Kak? Iya, betul. Ini tulang belakang bungkuk ya. Bungkuk ke belakang. Terus kalau lordosis? Yang Yang apa? membusung ke depan gitu ya? Ah. Nah, ini membusung ke Oh, depan. yang busung itu ya? Iya, ya. Nah, dia membusung ke depan. Tulang belakangnya. Kalau skoliosis berarti yang membentuk huruf S ya. Skoliosis yang membentuk huruf S seperti ini. Jadi yang mengalami penyerangannya itu yaitu pada bagian thoracic vertebrata itu. Terus nomor 70. Pada tumbuhan C4 dan CAM, senyawa stabil pertama yang dibentuk setelah fiksasi CO2 adalah dijawab oleh Riko, ada nggak? Riko nggak ada ya? Oke. Oleh Bernard. Kayaknya C4 sama CAM juga udah pernah dibahas, bukan? Masih ingat nggak? Ya, Bernard. Apa jawabannya? Ada nggak, Bernard? Bernard. Ada tidak? Bernard nggak ada ya? Kalau nggak ada Bernard, oke. Buat yang lainnya aja. Kalina lempar ke... Ada Dina. Dina Farisia. Halo, Dina. Halo, Kak. Nah, menurut Dina nomor 70 apa jawabannya? Pada tumbuhan C4. 70. Asam pirufat bukan, Kak? Asam pirufat. Oke. Untuk C4 sama CAM itu kan sebenarnya sama ya fotosintesisnya. Mereka itu sama-sama menggunakan siklus Hertzsprung ya kalau nggak salah. Nama siklusnya susah banget sih ya. Cuman bedanya itu dalam penggunaan CO2-nya nanti ya. Jadi gini siklusnya, kami gambarkan dulu. CO2-nya ditangkap sama bentar.
ada karbohidrat. Karbohidrat itu akan membentuk fosfoenolpirufat. Fosfoenolpirufatnya nanti akan menangkap CO2 membentuk asam malat. Nah, inilah perbedaan dari persamaan dari C4 dan CAM. Persamaannya itu yaitu sama-sama CO2-nya itu ditangkap sama fosfoenolpirufat ya, bukan sama ribonusa bifosfat. Jadi karbohidrat ini nanti akan berubah menjadi fosfoenolpirufat, kemudian fosfoenolpirufatnya ini nanti akan menangkap CO2 sehingga membentuk asam malat. Asam malatnya ini nanti akan dirombak menjadi asam pirufat dan ada sampingannya. Asam malat ini ada sampingan malat, ada sampingannya yaitu hasilnya CO2 lagi. Nah, CO2-nya nanti ini baru masuk ke siklus Calvin-Benson. Siklus Calvin-Benson. Sehingga nanti akan menghasilkan glukosa. Nah, cuma perbedaan dari C4 sama CAM itu kan kalau pada CAM itu melakukan penangkapan CO2 oleh PEP-nya ini dilakukan pada saat malam hari. Nah, nanti pada siang harinya itu PEP-nya, asam malatnya ini dipecah menjadi asam pirufat dan CO2. CO2-nya nanti masuk ke siklus Calvin-Benson. Nah, ini berarti siang hari kalau pada CAM. Tapi kalau pada tumbuhan C4 itu mau siang, mau malam, mau itu dia tetap digunakan sama-sama bareng-bareng gitu. Tidak membutuhkan waktu siangnya apa, malamnya apa itu. Kemudian di sini itu kan bentar-bentar PEP. Oh, sebelum asam malat ini harusnya ada OAA dulu ya, teman-teman. Bentar. Hapus dulu. Nah, PEP-nya itu nanti akan membentuk asam oksaloasetat dulu. Oksaloasetat dulu, nanti baru membentuk asam malat. Nah, jadi karbohidrat nanti membentuk PEP, nanti menangkap CO2, membentuk oksaloasetat membentuk asam malatnya baru dirombak menjadi asam pirufat dan CO2. CO2-nya ini nanti akan masuk ke siklus Calvin-Benson. Sehingga jawabannya itu adalah setelah fiksasi CO2, dia akan membentuk yang namanya asam oksaloasetat. Sampai sini. Jelas, teman-teman? Kemudian nomor berikutnya yaitu nomor 71. Terjadinya pindah silang pada saat meiosis berimplikasi pada dijawab oleh Dita. Oh, Dina sama Dita kembar ya? Halo Dita Dina. Ada nggak Iya, Dita? Kak. Nah, menurut Dita apa terjadinya pindah silang pada saat meiosis berimplikasi pada apa? Tahu. A kali kayak. Apa? Pada apa Dita? A deh. AD. Oke, AD ya jawabannya. Terbentuknya 4 sel anak. Kalau pada pindah silang terbentuknya 4 sel anak itu bukan berarti dia itu bukan karena terjadinya pindah silang, tapi terbentuknya 4 sel anak ini karena memang pada meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan. Itu yang menyebabkan dia memiliki 4 sel anak. Kemudian munculnya variasi genetik. Nah, ini kita coba lihat. Teman-teman masih ingat nggak sih pada tahap profasenya itu kan? Pada tahap profasenya itu kalau kalian nggak salah gambarin tuh gini ya. Ini tuh kromatin, teman-teman.
Ini kromatin. Nanti kan kromatinnya itu memendek menebal, membentuk yang namanya nih kromosom. Kemudian kromosomnya itu nanti akan berduplikasi kromosom homolognya kan. Nah, gini kan, sehingga membentuk yang namanya kromatid. Nah, cuman kalau pada meiosis itu kan, kromatidnya ini nanti akan ada yang namanya begini nih. Nah, ada lengan yang seperti ini, lengan yang tumpang tindih seperti ini. Ini yang disebut sebagai kiasma. Nah, akibat adanya kiasma sehingga menyebabkan yang namanya crossing over atau pindah silang. Sehingga tertukar lengannya. Misalkan yang ini lengannya warna hitam ya, kakak warnakan warna hitam. Ini. Sehingga tertukar. Nah, karena ada pindah silang, sehingga lengannya kan jadi seperti ini dia. Yang satunya nanti warnanya hitam. Nah, nanti yang satunya lagi, yang lainnya hitam, sedangkan yang satunya putih. Seperti ini. Itu terjadi akibat adanya pindah silang atau crossing over. Nah, berarti karena adanya crossing over menyebabkan terbentuknya apa? Variasi genetik. Jadi jawabannya itu yang D ya. Munculnya variasi genetik itu bukan mutasi gen ya. Translokasi segmen kromosom juga bukan. Sel yang terbentuk menjadi letal juga bukan. Jadi jawabannya B yang nomor 71. Sekarang nomor 72. Nah, kalian copy dulu ya. Oke, nomor 72. Genosom Drosophila ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan kromosom seks adalah dijawab oleh Amalia, ada enggak? Enggak ada ya, Amalia? Itu gambarnya itu kakak gambarkan di sampingnya ya. Gambar yang pertama itu kan gambarnya seperti ini. Yang kedua gambarnya seperti ini. Yang ketiga gambarnya seperti ini. Yang keempat gambarnya seperti ini. Nah, nomor 72 karena Amalia tidak ada, coba dijawab oleh Catherine. Halo Kak, halo, kedengeran? Ya, kedengeran Catherine. Oke. Baru Yang E Kak 24. Kenapa? Yang E, iya. Genosom ya. Genosom Iya. Drosophila ditunjukkan pada gambar berikut. Kalau genosom itu apa sih, Kat? Kromosom seks. Iya, betul. Aduh, pinter banget, Catherine. Betul. Ini kromosom seks. Kayaknya nilai biologinya bagus, Catherine ini. Ini kromosom seks. Kalau kromosom seks itu ditentukan oleh nomor 2 dan 4. Kalau nomor 2 ini yang panjangnya ini menunjukkan kromosom X ya, sedangkan yang seperti cangkulnya itu menunjukkan kromosom Y. Sedangkan ini menunjukkan kromosom X dan X. Berarti ini jantan, yang ini adalah betina. Kalau yang 1 dan 3 itu menunjukkan kromosom tubuh. Oke, jawabannya yang E, 2 dan 4. Kemudian nomor 73. 73, Reiji dan Tsuneko Okazaki mempelajari tentang replikasi DNA. Keduanya melakukan penelitian bersama dan mempublikasikan temuan mereka tentang fragmen Okazaki.
fragmen Okazaki adalah bentuk lagging strand yang disintesis secara tidak kontinu. Teman-teman bentar ya, Kalina ngecas laptopnya dulu. Yuk. Tahu nggak? Bentar ya. Langsung aja. Jangan-jangan apa jangan-jangan bukan itu? Bentar ya teman-teman. Nah, nomor 73 coba dijawab sama Gali. Gali masih ada? Masih Kak. Gali. 73 itu yang B bukan Kak? Primase, DNA, polimerase, dan DNA ligase. Kalian lihat. Reiji dan Suneko fragmen Okazaki adalah bentuk lagging strand yang disintesis secara tidak kontinu. Agar membentuk utas DNA baru yang utuh dibutuhkan beberapa jenis enzim, yaitu primase, DNA polimerase, dan DNA ligase. Ya, betul. Kalau fragmen Okazaki itu apa sih sebenarnya? Kemarin kan kayaknya waktu Kalina ngejelasin itu udah pernah ya, yang namanya kita dengar kalau ada yang disintesis secara langsung, ada yang direplikasi secara langsung, ada lagi yang direplikasi secara putus-putus. Nah, itu kan. Masuk lagi. Udah. Nah, kemudian kalau yang fragmen Okazaki itu berarti yang kayak gini ya. Teman-teman. Nah, kalau fragmen Okazaki itu yang bentar dulu wakomnya kok nggak bisa ya. Nah, ini wakomnya tadi. Nah, kalau fragmen Okazaki itu yang keputus-putus gini kan, nanti hasilnya kayak misalkan kata Kalina ini rantainya. Rantainya misalkan ada A, C, C, G, C, T, A, A, A. Nanti kan dia hanya mereplikasi satu-satu ya. Misalkan ini jadinya P, G, G, terus ini CGA, ini jadi misalkan CCT itu. Nah, yang putus-putus inilah yang disebut sebagai fragment Okazaki. Nah, kemudian kalau misalkan dia sudah sampai di ujung kita, katakannya harus ditambahkan yang namanya enzim telomerase ya, supaya dia itu tidak mengalami mutasi atau kemendekan. Tuh. Kemudian selain itu ada lagi yaitu untuk menyambung fragmen Okazaki-nya, untuk menyambungnya
menyambung fragmennya supaya menjadi pita yang utuh. Pita utuh itu menggunakan enzim ligase. Ligase. Tuh. Jadi ligase sudah ada, kemudian yang mereplikasi ini itu menggunakan DNA polimerase 3. 3 ya. Nih, berarti DNA polimerase ada ya. Kemudian ada lagi yaitu primase. Kalau primase itu berarti yang membentuk pondasinya ya, pondasinya. Yang ada 8 itu. Berarti itu adalah dari primase. Jadi jawabannya betul, yaitu ada primase, DNA polimerase, dan ligase. Kemudian nomor 74. Nomor 74 dibaca dan dijawab oleh jika urutan DNA-nya adalah ATCG, ACTTG, GGG, ACCG, TT, maka dijawab oleh Vita. Vita ada? Ada, Kak. Ya, menurut Vita, dari DNA itu didapatkan apa saja? Yang nomor 74 ya, Kak? Hmm? Yang nomor 74 ya? Ya, 74. Yang nomor 74, kayaknya yang D bukan. Yang apa? Yang D. B. Bogor. Apa Depok? Depok. Depok. Oke, coba kita cross check. 74. Jika urutan DNA adalah ATCG, ACTTG, GGG, ACCG, TT, maka berarti kan kalau ini itu DNA-nya itu adalah DNA antisense ya. Antisense. Berarti kita rubah dulu ke DNA sense. Nah, rumus ke DNA sense itu kan dari antisense ke sense itu A berubah menjadi T kan. A menjadi T, sedangkan G dirubah menjadi C kan. Nah, berarti pitanya itu dibalik ya, sehingga 3 aksen, kemudian ATC menjadi TAG, terus GAC menjadi TTG, kemudian TTG menjadi AAC, terus CCC, TGG, sama CAA, baru 5. Tuh. Nah, ini baru antisense apa DNA sense-nya. Sedangkan ke messenger RNA-nya itu atau ke kodonnya berarti dirubah lagi kan. Dari sini ke kodon itu berarti 5 aksen ke 3 aksen. Berarti ini jadi apa? Ini jadi AUC, terus GAC, ini UUG, GGG, sama ACC, ini GUU. Tuh. Kemudian jumlah asam aminonya adalah 3. Kalau AUC itu bisa diterjemahkan. GAC bisa, UUG bisa, GGG bisa, ACC bisa, GUU juga bisa. Sehingga asam aminonya itu kalau misalkan diterjemahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 asam amino. Adanya start codon. Di sini tidak ada start codon ya, kalau di messenger RNA-nya kodonnya. Hasil replikasi ada, kemudian jumlah hasil replikasinya ada TAG, CTG, AAC, CCC, TGG, CAA. Ya, betul. Berarti jawabannya yang Depok. Betul kita. Kemudian nomor 75. Bagian dari struktur DNA yang mengalami mutasi akibat terpapar agen
mutagenik bromurasil adalah? Dijawab dan dibaca oleh Rani. 75 kan, Kak? 5 Rani. Aku pasangan basah. Bener gak? Enggak sih, Kak. Tangan basah. Ayo, kenapa sih jawabannya harus pasangan basah? Apa sih mutasi agen mutagenik bromurasil itu? Apa? Bromurasil. Ini sebenarnya adalah turunan brominasi dari urasil ya. Turunan brominasi dari urasil. Kalau urasil ini kan merupakan basa nitrogen dari RNA. Iya, betul. Jadi jawabannya itu adalah pasangan basanya Ran. Oke, kemudian nomor 76. Nomor 76, seorang peneliti menyilangkan lalat buah jantan bermata putih dengan lalat buah betina bermata merah. Hasil persilangan tersebut menghasilkan F1 100% mata merah. Peneliti tersebut kemudian mengawinkan sesama F1. Diperoleh rasio fenotip F2, merah putih adalah 3:1. Dengan catatan mata merah terdapat pada lalat buah betina dan jantan. Sedangkan mata putih hanya terdapat pada lalat buah jantan saja. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah dijawab oleh Dwipa. Apa ya? Yang B, Kak. Di belakang kamu ada siapa? Arka ya? Mika. Kamu di rumah Arka sama Mika. Saya duluan yang di sini. Oh, gitu. Apa jawabannya? Apa tadi, bebek ya? B. Tahu dari mana itu, B? Nggak tahu, Kak. Saya juga lagi baca soalnya tadi. Coba diteliti dulu. Seorang peneliti menyilangkan lalat buah jantan berwarna putih dengan lalat buah betina berwarna merah. Hasil persilangan tersebut menghasilkan F1 100% mata merah. Peneliti tersebut kemudian mengawinkan sesama F1. Diperoleh rasio fenotip 3:1. Merahnya 3, putihnya 1. Dengan catatan mata merah terdapat pada lalat buah betina dan jantan, sedangkan mata putih hanya terdapat pada lalat buah jantan saja. Putihnya hanya pada jantan saja. Berarti pada betina tidak ada putih. Berarti apa? Warna mata putih muncul karena sifat resesif muncul setelah perkawinan berulang. Betul nggak?
Kalau di sini itu sebenarnya kan mata putih itu munculnya itu bukan karena perkawinan berulang ya, tergantung dari individunya, tergantung dari parentalnya. Itu gimana ya gambarinnya? Mata merah, mata putihnya. Bentar. Misal gini, penggambarannya, parentalnya, betinanya mata merah, berarti misalkan XM ini betina mata merah ya, dikawinkan dengan jantan mata putih. X yang tidak ada M-nya itu berarti menyebabkan mata putih ya teman-teman. Kemudian dikawinkan kan, berarti gametnya ini XM, ininya XY. Keturunannya berarti ini dengan ini yaitu X, M, X, ini dengan ini X, M, Y. Karena X-nya itu di sini salah satunya mengandung warna apa? Mengandung M, berarti ini semua anak perempuannya matanya merah, anak laki-lakinya ya. Anak perempuannya di sini, sorry, ini tadi salah gambar. Ini anak perempuannya berarti matanya merah. Begitupun dengan anak laki-laki. Karena di sini X-nya mengandung M, berarti anak laki-lakinya juga matanya merah. Kemudian kan kata dia, F1-nya disilangkan mengawinkan F1. Penelitian tersebut kemudian mengawinkan sesama F1 diperoleh rasio 3:1. Berarti ini dikawinkan dengan ini ya. Berarti ada parental kedua. XMX dikawinkan dengan XMY. Sehingga genotipnya ini ada XM, ada X, ininya XM, ininya Y. Berarti keturunan keduanya ini ke sini jadinya XM, XM itu membentuk betina mata merah. Ke sini berarti XMY jantan mata merah. Ini jantan. Kemudian ke sini berarti XMX berarti ini betina mata merah juga. Dan ke sini berarti XY itu berarti jantan mata putih. Tuh, berarti yang mata merahnya 3, putihnya 1. Betul ya, kayak gini persilangannya. Sehingga kesimpulannya itu adalah warna mata pada lalat buah merupakan bentuk pewarisan gen yang terpaut seks. Yang B jawabannya. Sudah kakak buktikan yang menggunakan persilangan ini ya. Gen warna mata terpaut kromosom Y, salah ya. Bukan. Terjadi pindah silang antara gen mata merah dengan putih, salah juga. Itu bersifat dominan. Yang bersifat dominan itu adalah yang mata merah. Tuh, jawabannya yang B. Nomor 77. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan nitrifikasi dari siklus biogeokimia nitrogen? Ini juga sudah pernah dibahas di soal sebelum-sebelumnya. Coba dijawab dan dijawab sama Rani. Aku baca dulu ya, Kak. Ya. Kayaknya yang E, Kak. Tapi nggak tahu deh. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan nitrifikasi pada siklus biogeokimia nitrogen? Proses nitrifikasi dapat terjadi meskipun hanya perubahan senyawa nitrat menjadi nitrit saja. Tidak ya, kalau nitrifikasi itu harus ada nitrat menjadi nitrit ataupun dari amonia menjadi nitrit. Itu ya, jadi harus dua-duanya, itu nitrifikasi. Karena kalau nitrifikasi itu berarti meliputi nitrasi itu nitrat ya, berubah menjadi nitrit, sama ada nitritasi.
Tuh. Kemudian bakteri nitrifikasi yang berperan dalam siklus tersebut adalah autotrof dan chemolitotrof. Kalau di sini bakterinya itu bersifat autotrof, ya, tidak chemolitotrof. Nih, dia bersifat autotrof. Kemudian nitrifikasi sangat menguntungkan karena menghasilkan nitrat. Di sini nitrifikasi tidak hanya menghasilkan nitrat, dari proses amoniaknya itu bisa dirubah menjadi nitrit. Dari nitritnya itu bisa kita ubah menjadi nitrat. Tuh, tuh. Kemudian bakteri nitrifikasi berkembang biak dengan membelah diri dan membentuk spora. Bakteri nitrifikasi itu apa sih? Yaitu nitrobakter dan nitrococcus ya. Nitrobakter dan nitrococcus. Kalau nitrobakter sama nitrococcus itu dia betul membelah diri, tetapi tidak membentuk spora. Nih, yang membentuk sporanya yang salah ya teman-teman. Yang membentuk spora itu adalah si jamur. Tuh. Bakteri nitrifikasi mampu menyusun senyawa nitrit dari senyawa amoniak dalam kondisi anaerob. Nah, ya betul. Jawabannya itu adalah yang ini. Kemudian 78. Pernyataan berikut yang menjelaskan tentang suksesi primer adalah dijawab oleh Mika. Mika, kamu pasti bekerja sama dengan Raya. Yo. Enggak, Kak, Raya jauh. Jauh di mana kamu? Kamu kan di rumah Arka. Yo. Tapi jauh. Jawabannya yang saya waktu itu jawabnya yang A, Kak. Apa sih suksesi primer itu, Mik? Bentar, Kak. Apa kalau itu, Mik? Apa suksesi? Tanaman perintis, Kak. Hah? Kenapa suksesi primer itu apa? Nih, apa yang dimaksud suksesi primer? Kalau primer itu gini ya, kalau suksesi primer itu contohnya itu apa ya? Kayak gini, misalkan suksesi primer itu contohnya itu misalkan pada Gunung Merapi meletus. Gunung Merapi meletus itu menyebabkan kan laharnya turun dari atas gunung, menyebabkan adanya seluruh di kaki gunung itu, keseluruhan di kaki gunung itu mengalami kerusakan. Semuanya rusak, semuanya mati.
Nah, kalau misalkan semuanya sudah mati, lama-kelamaan nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Itu. Nah, akan tumbuh komunitas baru kan. Nah, itu yang disebut sebagai suksesi primer ya. Jadi, tumbuhan awalnya itu mati semua atau mengalami kerusakan semua oleh bencana alam, kemudian tumbuh yang namanya komunitas yang baru. Itu yang namanya suksesi primer. Itu. Nah, kalau di sini yang menjelaskan tentang itu, yang mana kira-kira vegetasi awal yang ditemukan adalah lichen dan lumut membantu pembentukan dan dilakukan jelas semak atau terdu. Nah, sepertinya Kalina pernah bahas juga yang masalah lichen ini sama lumut ya. Lichen sama lumut itu kan bisa tumbuh merupakan vegetasi perintis. Vegetasi perintis di sini itu maksudnya itu dia vegetasi yang munculnya itu mula-mula sebelum adanya kehidupan yang baru. Tadi yang kata Kalina, semuanya itu mati di kaki gunung itu, tumbuhan semuanya mati. Nah, nanti lama-kelamaan setelah Gunung Merapi ini sudah beda ininya, baru nanti yang akan muncul pertama kali itu lichen dan lumut. Setelah lichen dan lumut, baru nanti akan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi. Jadi jawabannya itu adalah betul ya yang A. Suksesi primer. Kemudian nomor 79. Nomor 79. Dua nomor lagi kita selesai. 79. Pernyataan yang berkaitan dengan energi terbarukan dari mikroorganisme fotosintetik adalah dijawab oleh apa ya? Dina deh, Dina. Ada Dina. Ya, pernyataan 79 Dina yang berkaitan dengan produksi energi terbarukan. Bukan kan? Nggak tahu. Lactobacillus itu untuk apa sih? Teman-teman masih ingat lactobacillus? Lactobacillus itu bukan untuk pembuatan asam asetat ya. Nah, kalau lactobacillus itu untuk pembuatan susu, terus keju, terus apa lagi? Yogurt itu. Dan dia tidak bersifat fotosintetik. Di sini itu kan dia sifatnya fotosintetik. Berarti dia melakukan fotosintesis kan. Kalau lactobacillus itu dia tidak melakukan fotosintetik. Saccharomyces menghasilkan bioetanol. Saccharomyces betul. Cuman dia tidak melakukan fotosintesis juga. Methanotrix menghasilkan gas metan betul, tapi tidak melakukan fotosintesis. Nah, yang melakukan fotosintesis di sini satu-satunya itu adalah chlorella. Adalah alga gambang hijau. Dia benar menghasilkan biodiesel. Jadi jawabannya yang Depok. Tuh. Kemudian nomor 80 terakhir. Spesiasi yang terjadi karena zigot tidak dapat berkembang menjadi dewasa yang terakhir spesiasi yang terjadi karena juga tidak dapat berkembang menjadi dewasa yang viabel dan fertil ditunjukkan oleh contoh Bernard. Bernard ada? Bernard, apa jawabannya?
Bernard ada nggak? Kalau tidak ada Bernard, kita. Kita ada. Ada, Kak. Ya, nomor 80 kita. Nah, terakhir. Spesiasi yang terjadi karena zigot tidak dapat berkembang menjadi dewasa yang viabel dan fertil ditunjukkan oleh nomor apa nih? Waktu itu aku jawabnya yang E. Apa? Yang E. Karena spesiasi terjadi karena zigot tidak dapat berkembang menjadi dewasa yang viabel dan fertil. Berarti ini dianya itu zigotnya itu tidak bisa berkembang ya. Dua spesies ular dalam satu genus hidup di habitat berbeda meskipun di kawasan yang sama. Ini masih bisa ya, karena dia genusnya saja yang berbeda ya. Itu. Kalau di sini kan berarti kalau sama-sama ular masih memiliki sama-sama alat reproduksi yang sama. Reproduksi sama. Nomor yang B, beberapa salamander tidak dapat menghasilkan keturunan karena perbedaan masa aktif perkawinan antar individu. Kalau salamander itu selagi sama-sama salamander gitu ya, dan walaupun ada masa aktifnya itu berbeda, tetapi kalau misalkan satunya lagi itu kemudian apa ya maksudnya secara perbedaan masa aktif perkawinan antar individu tidak dapat menghasilkan keturunan. Sepertinya kalau salamander itu masa aktifnya itu selagi masih dalam lingkungan yang sama, itu dia pasti memiliki masa aktif yang sama juga ya. Itu masa perkawinan, masa aktif di sini tuh musim kawin ya. Itu. Kemudian gamet dari bulu babi yang berbeda warna tidak dapat berfungsi membentuk juga tidak masalah kalau hanya beda warna, kecuali mungkin beda jenis itu akan menghasilkan keturunan baru. Kemudian tanaman jagung hasil GMO tidak dapat melakukan penyerbukan dengan jagung liar. Tidak, kalau sesama jagung pasti masih bisa karena dia masih sama-sama memiliki alat reproduksi yang sama. Nah, yang E, bagal yang merupakan keturunan dari keledai dan kuda. Nah, ini dia, bagal yang merupakan keturunan dari keledai dan kuda lah yang tidak bisa berkembang menjadi viabel dan fertil. Itu ya. Jadi nanti dia tidak bisa memiliki keturunan selanjutnya. Jawabannya betul yang E, teman-teman. Oke, untuk hari ini sekian ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh dibahas di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, rajin belajar. Sore, Kak. Makasih, Sore, Kak. Kak. Makasih, Kak.